Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 9 SMP Negeri 47 Samarinda, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran dan aktivitas kehidupan kalian. Ya, pada pembelajaran saat ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi bab 5. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu materi bab 5 yang berjudul Harmoni Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis kita sangat strategis karena kita berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan kita juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi letak geografis yang begitu strategis ini mengakibatkan perdagangan laut internasional itu berada di wilayah negara Indonesia. Sejak zaman dahulu kala bahkan negara kita menjadi pusat perdagangan internasional, tepatnya di Selat Malaka. Nah, ini Selat Malaka, anak-anak. Ini adalah pusat perdagangan internasional dari sejak zaman dulu, zaman kerajaan, bahkan sampai saat ini. Nah, cuma sayangnya daerah ini sekarang lebih banyak dikuasai oleh Singapura. Singapura yang lebih mengambil keuntungan, Singapura yang banyak mengambil keuntungan dari selat ini, ya, dari Selat Malaka ini. Sehingga negara Singapura menjadi begitu kaya raya, begitu makmur karena mereka menguasai perdagangan internasional. Nah, inilah PR kita agar suatu saat kita bisa menguasai Selat Malaka ini seperti zaman kerajaan dulu, ya, yaitu zaman kerajaan Samudra Pasai, zaman kerajaan Sriwijaya, dan lain sebagainya. Selain itu, negara kita juga begitu kaya akan sumber daya alam. Ya, laut kita, pantai kita, tempat wisata kita begitu indah. Ya, banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia yang sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai mancanegara. Belum lagi kekayaan alam kita, kekayaan batu bara, migas, kekayaan sumber daya hayati, kekayaan sumber daya hewani yang begitu melimpah di negara kita. Belum lagi kita bicara tentang kebudayaan negara kita yang begitu banyak, begitu beraneka ragam. Ini adalah sebuah kekayaan yang patut kita syukuri dan patut kita lestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak, pada bab ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia, baik dalam segi budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian kita akan mempelajari faktor penyebab dan akibat permasalahan, dan juga kita akan mempelajari tentang upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Nah, jadi ada 3 pembahasan pada materi bab 5 ini. Ya, kita lanjut ke materi pertama, bagian A, yaitu makna harmoni keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita amati gambar di bawah ini, anak-anak. Nah, pada gambar di bawah ini kita melihat bagaimana kesatuan masyarakat yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, di sini kita melihat bagaimana keluarga itu begitu harmoni, ya, begitu harmonis. Dan keharmonisan dalam keluarga menjadi sangat penting. Itulah kenapa di dalam agama Islam khususnya itu disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, di dalam rumah itu tentu ada keluarga.
Kalau keluarga kita bahagia, kalau keluarga kita harmonis, maka kita akan senang berada di dalam rumah. Sebaliknya, jika keluarga kita berantakan, keluarga kita pecah, maka tentu rumah menjadi neraka. Oleh karena itu, keharmonisan dalam lingkungan keluarga menjadi sangat penting. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian menonton konser musik anak-anak? Atau minimal menonton via YouTube, di televisi, di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat konser musik, kita akan menemukan dengan alat musik yang berbeda-beda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tersebut, maka keberadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam, seperti suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Ya, sebab kita tidak pernah tahu akan dilahirkan menjadi suku apa, menjadi etnis apa. Oleh karena itu adalah kodrat yang wajib kita hormati, yang wajib kita hargai. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepas lira, toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Nah, inilah contoh anak-anak betapa beraneka ragamnya budaya kita. Kita lanjut materi kedua, yaitu harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Perhatikanlah anak-anak gambar di bawah ini. Ini adalah contoh aktivitas ekonomi. Ada yang bekerja di tambang, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di bidang jasa, dan ada yang bekerja dengan menjadi seorang pedagang. Ini adalah contoh aktivitas ekonomi yang memang berbeda-beda setiap masyarakat kita. Dan Bapak yakin orang tua kalian juga memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Perbedaan pekerjaan ini tentu melahirkan perbedaan gaji. Nah, sehingga ada yang mendapatkan gaji yang standar, ada yang mendapatkan gaji yang tinggi, dan ada juga yang mendapatkan gaji yang rendah. Nah, oleh karena itu, inilah yang mengakibatkan perbedaan ekonomi di dalam masyarakat. Ada yang kaya, ada yang sederhana, berkecukupan, ada yang miskin. Nah, oleh karena itu, perbedaan ini tentu bukan menjadi jalan bagi kita untuk saling bermusuhan. Tetapi, mari kita saling merangkul. Orang kaya diharapkan untuk berbagi kepada orang-orang miskin dengan cara bersedekah, berinfak, berzakat, dan lain sebagainya, agar kehidupan masyarakat Indonesia bisa terus harmoni. Kita lanjut. Yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Pada era saat ini, gender atau jenis kelamin sudah lagi tidak menjadi patokan di dalam pekerjaan. Karena banyak sekali pekerjaan yang dulunya hanya dilakukan laki-laki, ternyata sekarang bisa dilakukan oleh perempuan.
Ya, seperti menjadi seorang anggota DPR, kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan, menjadi seorang manajer, menjadi seorang kepala sekolah, menjadi seorang bupati, wali kota, gubernur, bahkan di Indonesia sendiri pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, begitu juga pekerjaan yang dulu hanya dilakukan oleh perempuan, saat ini bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalkan menjadi seorang koki atau chef, menjadi seorang desainer, penata rias, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tidak boleh lagi membedakan seseorang karena gendernya. Sebab Tuhan menciptakan baik laki-laki maupun perempuan itu dalam derajat yang sama. Bahkan jika kita mempelajari sejarah perjuangan bangsa, peranan perempuan juga tidak kalah pentingnya dengan peranan laki-laki dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kita lihat pada foto pahlawan bangsa dari kalangan wanita yang kita saksikan saat ini. Ya, baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita bab 5, harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kalian pelajari dengan baik. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan, dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.